Anak laki-laki itu tidak sengaja terjatuh. Kemudian seember ikan yang diasinkan jatuh menimpa sepatu seorang gadis yang bernilai miliaran rupiah. Wanita itu berjalan keluar dan memberinya sebuah tamparan. Anak laki-laki itu segera membungkuk dan mengaku salah. Tetapi wanita masih marah. Dia terus memberinya tamparan lagi. Pria itu melihat seorang wanita kejam. Saat wanita itu hendak menamparnya lagi, pria itu segera menghentikan tangannya. Dia ingin melawan, tapi dia melihat air di matanya. Rasanya sangat tidak adil dan melihatnya perlahan-lahan melepaskan tangannya lagi. Tapi gadis itu hanya meliriknya sekilas dan pergi. Pria itu menatap punggungnya seolah-olah dia mengingat sesuatu. Tapi untuk sementara dia tidak berpikir apa-apa. Wanita sombong ini ternyata adalah cinta pertama yang dia cari selama 10 tahun. Keesokan harinya pria itu diterima di Universitas Hukum. Semester pertama telah dimulai. Tetapi dosennya belum datang. Melihat bahwa jam kelas hampir berakhir, para siswa bergantian mendiskusikan bahwa dosen tidak akan datang. Tapi baru saja sepasang sepatu hak tinggi yang mahal memasuki ruang kelas. Anak laki-laki itu memandang dosen dan tiba-tiba terkejut. Dosennya ternyata gadis yang memberinya 2 tamparan kemarin. Gadis itu menulis di papan tulis bahwa namanya Soce. Teman-teman sekelasnya sangat tercengang, karena nama itu adalah legenda di dunia hukum. Soci menulis kalimat di papan tulis. Secara permanen tidak bisa memenjarakan komisarisnya. Penelitian ini dianggap sudah selesai. Kemudian dia menoleh dan pergi. Dia meninggalkan semua siswa yang kebingungan. Tapi pria itu sekali lagi melihat bayangannya. Sampai dia kehilangan akal sehatnya. Karena nama itu sangat familiar baginya. Gong Chan 10 tahun yang lalu dia dihukum secara tidak adil karena menikam adik tirinya sampai mati dan dijatuhi hukuman penjara. Tidak ada yang percaya bahwa dia tidak melakukannya tahun itu. Hanya Soce yang percaya dan membelanya. Namun karena hakim menerima suap, Gong Chan tetap dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ternyata ibu tirinya yang ingin dia masuk neraka. Dan bahkan ayahnya sendiri memarahinya karena dianggap brengsek. Di penjara juga karena kejahatan terhadap keluarga diberi perawatan khusus oleh pelaku lainnya. Hal ini membuat anak muda ini sangat putus asa. Jadi dia mengucapkan kata-kata buruk kepada Soce. Tapi Soce menghiburnya lagi. Dia menyalakan harapan baginya untuk hidup. Aku percaya padamu. Hingga setahun setelah Gong Chan berhasil menjungkir balikan ketidakadilannya. Siapa sangka ibu tirinya masih saja memarahinya sebagai sampah. Dia juga mengatakan bahwa putrinya sudah meninggal. Untungnya dia masih hidup. Tapi Gong Chan tidak peduli. Dia hanya berusaha belajar untuk lulus sekolah hukum. Karena kalimat Soce tahun itu. Aku percaya padamu. Dia memikirkan hal ini. Kemudian Gong Chan bergegas keluar kelas. Karena ia datang kemari untuk mencari gadis yang dulu menyelamatkannya. Tapi saat ia melihat Soce berbalik untuk meletakkan jagung, ia terdiam. Saat ini Soce perlahan berjalan ke arahnya. Gong Chan khawatir. Dia bersiap untuk berbicara. Tapi Soce tersenyum dan melewatinya. Meskipun dia tidak mengenalinya, tapi Gong Chan menatap punggungnya. Dia diam-diam bertekad untuk menjadi cukup kuat untuk mendampinginya. Jangankan mengajar di kampus lagi. Malam itu Soce menyeret para pengacara di kampus. Ringkasan investigasi atas pendapatan ilegal para pemimpin dalam satu buku. Keesokan harinya Soci pergi ke perusahaan untuk mengambil dokumen dan menemukan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Karena posisinya segera digantikan oleh anak wali kota. Aula agresi mengatakan kepadanya bahwa dia hanya anak buahnya. Tapi wali kota tidak tahu. Soce membawa dokumen kriminal lebih awal. Untuk senator korup, salinan lain dikirim untuk Amal. Tapi keduanya adalah keberadaan yang tidak bisa diprovokasi oleh wali kota. Anggota dewan dengan cepat menerima informasi tersebut. Dia segera membawa orang-orangnya dan bergegas masuk ke ruang kerja. Orang-orang sedang bersiap untuk mencuri dokumen tersebut. Namun saat ia membuka brankas, isinya adalah sebuah buku komik. Baru saja menerima telepon dari Soce. Akhirnya terungkaplah senyuman yang bahagia sekaligus polos. Di malam hari, ketua secara aktif mendatangi Soce. Dia bertanya mengapa ingin mengganggu 2 karakter besar itu. Dia mengeluarkan telepon agar dia mendengarkan rekaman. Mengatakan jika investigasi dapat dihentikan, dia akan mendirikan perusahaan yang lebih besar untuk Sucit. Anggota parlemen itu langsung mengatakan jika dia setuju dia bisa membuatnya bekerja di parlemen. Setelah mendengarkan hal ini, ketua bertanya kepadanya apa yang dia inginkan pada akhirnya. Memulihkan posisinya bisa berhentikan. Tapi dia mengatakannya dengan sangat kehilangan. Untuk yang satu ini, aku akan menanganinya sendiri. Yang aku inginkan adalah memindahkan modal ke tangan dirinya. Kasus ini lebih dari 3,5 juta miliar. Hanya pemimpin dewan yang tahu sekarang.
Seberapa menakutkan keberanian wanita ini. Saat ini asisten kampus menelepon. Katanya kampus ingin memberhentikannya sebagai dosen. Karena dia tidak menghadiri jam kuliah. Emosi negatif siswa sangat serius. Mereka terus-menerus membuat masalah. Bahkan tidak sampai ke kelasnya. Pihak kampus tidak punya cara lain selain memperingatkannya. Tapi Soche baru saja berlari ke toilet. Saat itu pria itu mendapat pesan grup. Siswa-siswa saat itu sedang makan. Gongchan segera meninggalkan mangkuk dan sumpitnya dan berlari kembali ke kelas. Bahkan siswa yang berada di kelas lain pun terburu-buru pergi. Namun mereka kembali ke kelas karena seorang wanita yang sangat tangguh. Seluruh ruang kelas kosong dan tiba-tiba penuh dengan siswa. Bahkan beberapa siswa ingin mendengarkan pelajarannya. Karena dia membayar uang sakunya sendiri. Hadiah untuk peringkat pertama di kelas 70 miliar dan kesempatan magang di 500 perusahaan besar. Hal ini membuat para mahasiswa bersemangat untuk mencoba. Tapi dia dengan terus terang mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk mengajar. Dan membawa banyak kalimat nyata untuk dipelajari oleh orang-orang. Bagaimana cara belajar mandiri? Jawabannya adalah membuat semua orang putus asa. Itu terserah pada setiap orang. Tapi menjadi cewek jagoan akan bertemu dengan sampah yang jahat. Saat itu seorang pria muncul di belakangnya. Baiklah, bagian pertama sampai di sini. Nantikan kelanjutannya ya. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya hanya di RS Studio.